Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Lucy Priyanti dari SDN 4 Awirangan. Saya bertugas sebagai host dan alhamdulillah telah hadir di ruangan ini moderator kita Bapak Uus Susanto SPD dari SDN Unggulan, dan alhamdulillah juga telah hadir Ibu presenter kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Sri Siningsi SPD dari SMAN 2 Kuningan. Nah, Ibu Sri Siningsi ini akan memaparkan sebuah materi, yaitu materinya tentang puasa sehat dan nyaman. Pas sekali ya Bapak Ibu semuanya, sekarang kita sedang menjalankan puasa. Hikmah puasa Ramadan dapat dijadikan pelajaran dan juga meningkatkan kualitas diri serta keimanan menjalankan ibadah puasa. Sudah seharusnya kita menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Oleh karena itu, kita dengarkan saja pemaparan dari presenter Ibu Sri Siningsi, dan saya kembalikan kepada moderator untuk acara selanjutnya. Terima kasih Ibu Lucy Priyanti dari SDN 4 Awirangan yang telah membuka acara kegiatan presentasi Mari Puasa Sehat dan Nyaman. Telah hadir di room yaitu Ibu narasumber, Ibu Ustazah Sri Yeniningsih dari SMAN 2 Kuningan. Dan untuk kegiatan kali ini saya harapkan para peserta PCT Batch Jabar 10C bisa menyimak baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ada beberapa tips yang diketengahkan oleh Ibu narasumber sebagai pedoman untuk menuju puasa sehat ya. Saya langsung ke Ibu narasumber. Mangga Bu. Terima kasih Bapak Haji atas kesempatan yang diberikan ya. Bapak Haji Susanto ya. Terima kasih juga kepada Ibu Lucy ya. Sekarang ketemu lagi ya dengan saya Sri Yeniningsih sebagai presenter. Kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana puasa sehat dan nyaman. Tidak terasa ya Bapak Ibu ya, sekarang sudah hari ke-8 kita menjalankan sahur. Insya Allah sih ya, saya tidak begitu tenatkan menyampaikan tips ini ya, karena masih ada insya Allah 2 hari lagi akan kita lalui ya ibadah puasa kita. Ini langsung saja ya Bapak Ibu, kita sama-sama simak. Berikut ini tips sehat dan nyaman dalam berpuasa. Kita lihat definisi puasa menurut bahasa bahwa definisi puasa adalah menahan diri dari sesuatu itu menurut syarat hukum Islam. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan semua yang membatalkan puasa, nafsu atau yang memberi kenikmatan, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, yang disertai dengan niat berdasar tujuan puasa. Berikut adalah 10 manfaat besar yang berhasil dari laman Lifehack, Nathan Tweet, pakar diet dari Inggris, ya, memaparkan 10 manfaat luar biasa dari berpuasa. Pertama yaitu puasa menurunkan berat badan. Ya, puasa bisa menjadi cara yang aman untuk menurunkan berat badan. Banyak riset telah menunjukkan ya, puasa intermittent atau puasa yang dilakukan secara berkala memungkinkan tubuh untuk membakar sel-sel lemak lebih efektif daripada diet biasa. Puasa intermittent memungkinkan tubuh untuk menggunakan lemak sebagai sumber utama energi ya, bukan gula. Ya Bapak Ibu, daripada diet macam-macam diet ya, kalau kita baca ya di banyak sekali macam-macam diet ya. Ada diet keto, terus ada diet yang hanya mengkonsumsi buah tertentu saja. Ada juga diet selama 10 hari yang tidak makan apa-apa kecuali minum air kelapa saja ya. Tapi ternyata kalau tidak dilakukan secara intermittent ini tidak
malah ya manfaatnya tidak terasa gitu, hanya pada saat itu saja, terus kesannya ya, ternyata tidak berhasil. Oke. Ternyata ya kini banyak atlet menggunakan puasa sebagai sarana untuk mengurangi lemak tubuh ketika menghadapi kompetisi. Daripada diet yang macam-macam ya mendingan berpuasa ya. Tentunya kalau puasa yang sekarang ya wajib lah, tapi maksudnya itu puasa yang selain puasa wajib juga nanti ya. Jadi mumpung sekarang puasa yang wajibnya, nanti ke depannya karena sudah terbiasa diteruskan dengan puasa yang sunah-sunahnya. Ya. Kemudian manfaat yang kedua dari berpuasa yaitu meningkatkan sensitivitas insulin. Puasa telah terbukti memiliki efek positif pada sensitivitas insulin. Ini memungkinkan tubuh mentoleransi karbohidrat atau gula lebih baik. Sebuah penelitian menunjukkan setelah periode berpuasa, insulin menjadi lebih efektif dalam memberitahu sel untuk mengambil glukosa dari darah. Dan kalau orang yang punya penyakit gula darah gitu ya, yang gula darahnya tinggi, itu kalau lagi berpuasa malah normal gula darahnya. Terus yang ketiga, manfaat dari puasa adalah meningkatkan metabolisme. Puasa membuat sistem pencernaan kita beristirahat. Ini dapat memberi energi pada metabolisme untuk membakar kalori lebih efisien. Jika pencernaan buruk, maka kondisi itu dapat mempengaruhi kemampuan untuk metabolisme makanan dan membakar lemak. Puasa pun dapat mengatur pencernaan dan meningkatkan fungsi usus yang jadi ini akhirnya mampu meningkatkan fungsi metabolisme kita. Oke. Tadinya fungsi metabolisme tidak teratur, dengan berpuasa malah jadi teratur. Kemudian ternyata dengan berpuasa itu memperpanjang usia ya. Semakin sedikit kita makan, ternyata semakin tinggi harapan hidup kita ya. Oke, masa hidup orang-orang dalam budaya tertentu meningkat ya karena makanan mereka ya. Namun kita tidak perlu hidup di antara komunitas asing untuk mendapatkan manfaat dari puasa. Salah satu efek utama penuaan adalah metabolisme yang lebih lambat. Jadi semakin muda tubuh kita, semakin cepat dan lebih efisien proses metabolisme. Semakin sedikit kita makan, semakin kecil resiko kesehatan yang kemungkinan terjadi pada sistem pencernaan. Ternyata seperti itu ya. Semakin sedikit kita makan, semakin tinggi harapan hidup yang menurut riset ini. Ya mungkin tergantung ke kondisi tubuh kita juga ya. Kemudian puasa mengatur hormon rasa lapar. Nah, kalau kita pikirkan ya, umpamanya benar gak sih kita itu mengalami lapar yang nyata gitu kan ya? Karena yang jika kita makan setiap 3 atau 4 jam sekali, apa benar kita sebenarnya lapar gitu kan ya? Bahkan ya untuk mengalami sifat kelaparan yang sebenarnya ternyata akan memakan waktu mulai dari 12 sampai 24 jam. Nah, puasa membantu mengatur hormon dalam tubuh sehingga kita benar-benar merasakan lapar yang nyata. Mereka yang memiliki berat badan lebih tidak menerima sinyal yang tepat untuk memberitahu rasa lapar yang tepat, gitu kan? Nah, hal ini terjadi karena mereka memiliki pola makan yang berlebihan. Ya. Semakin lama kita berpuasa, semakin banyak tubuh kita dapat mengatur dirinya sendiri untuk mendapatkan hormon yang tepat. Jadi ternyata benar ya, benar gak sih kita makan itu karena lapar ya, atau karena keinginan saja gitu. Kemudian manfaat dari puasa yang berikutnya yaitu memperbaiki pola makan. Puasa sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita gangguan makan berlebihan. Cara ini juga sangat membantu mereka yang memiliki pola makan tidak teratur, ya karena pekerjaan atau hal yang lainnya ya. Tidak bermasalah ya jika kita melakukan puasa intermittent sepanjang sore tanpa makan ya. Cara ini dapat memungkinkan kita untuk makan pada waktu yang ditentukan dan sesuai dengan gaya hidup kita ya. Nah, bagi siapa saja yang ingin mencegah nafsu makan berlebih, kita dapat menetapkan waktu di mana kita dapat mengkonsumsi sejumlah harian kalori dalam 1 kali waktu. Dan itu kita harus menahan nafsu makan ini sampai berikutnya. Jadi yang keteraturannya itu yang tidak ada di diet lain mungkin ya, kalau puasa kan segitu teraturnya. Kemudian manfaat yang berikutnya yaitu meningkatkan fungsi otak. Nah, puasa telah terbukti meningkatkan fungsi otak karena meningkatkan
produksi protein yang disebut brain derived neurotrophic factor BDNF. Ini BDNF ya, mengaktifkan sel induk otak untuk diubah menjadi neuron baru dan memicu banyak bahan kimia lain yang mempromosikan kesehatan saraf ya. Protein ini juga melindungi sel-sel otak kita dari perubahan yang terkait dengan penyakit Alzheimer dan Parkinson. Atau ada juga yang serem ya, penyakit Alzheimer dan Parkinson kalau fungsi otaknya menurun. Nah, ternyata kalau dengan berpuasa itu fungsi otak meningkat. Jadi, subhanallah banyak sekali manfaatnya ya dengan berpuasa. Kemudian puasa meningkatkan sistem imun. Dengan berpuasa tubuh mampu mengurangi kerusakan radikal bebas, mengatur kondisi peradangan dalam tubuh dan mencegah pembentukan sel kanker. Ya lagi itu puasa sangat sekali. Kemudian diri merasa lebih baik ya. Puasa telah membantu banyak orang merasa lebih terhubung dengan kehidupan selama dan membaca, meditasi, yoga, dan seni bela diri dan semacamnya. Tanpa makanan dalam sistem pencernaan, ini membuat ruang untuk lebih banyak energi di dalam tubuh. Pencernaan adalah salah satu sistem dalam tubuh yang paling banyak menyerap energi. Makanya dengan puasa itu bisa lebih fokus ya, bisa lebih fokus, bisa lebih santai gitu. Kemudian, wah ini menarik nih ya, puasa mencegah kulit ya, mencerahkan kulit dan mencegah kulit dari jerawat. Untuk para remaja ini ternyata ya kenapa tidak dicoba ya yang selalu jerawatan. Ternyata dengan berpuasa membantu membersihkan kulit dan mencegah munculnya jerawat. Hal ini terjadi saat tubuh yang sementara bebas dari aktivitas dalam proses pencernaan, ia dapat memfokuskan energi negatifnya pada energi regeneratifnya pada sistem lain. Tidak makan apapun selama 1 hari terbukti membantu tubuh membersihkan racun dan mengatur fungsi organ tubuh lainnya seperti hati, ginjal, dan bagian lainnya. Ya, kita selama 1 tahun itu diberi waktu ya oleh Allah untuk berpuasa selama 1 bulan penuh ya itu. Terus memang detoksifikasi ya, mengeluarkan racun fungsinya. Ternyata tidak sia-sia. Kenapa? Tidak ada yang sia-sia ya, apa-apa yang diperintahkan itu pasti ya ada manfaatnya. Kemudian kita lihat makanan sehat untuk berpuasa apa saja ya, barangkali ada salah satu atau salah 2 yang seharusnya kita lakukan tidak kita lakukan, atau yang seharusnya kita tidak lakukan malah kita lakukan. Kita cek ya, nutrisi yang diperlukan oleh tubuh ya sangat, karena tidak ada satu jenis makanan yang bisa memenuhi semua kebutuhan tubuh. Hal utama yang harus diperhatikan pada sehat saat puasa adalah menu sahur ternyata ya. Nah ini nih yang pertama ini saya sudah membuat kesalahan ya Bapak Ibu. Biasanya kalau berbuka malah menu yang lengkapnya itu berbuka saya itu. Kalau di sahur malah sisanya gitu. Itu ini bagaimana dengan Bapak Ibu? Ini dari 1 poin saja saya sudah salah gitu ya, kalau saya sendiri gitu ya. Kemudian poin yang kedua, makan sahur membantu menjaga metabolisme tubuh tetap dalam kondisi normal. Selama puasa, makanlah makanan yang termasuk karbohidrat kompleks seperti oatmeal, semolina, lentil, kacang-kacangan, biji-bijian. Hal ini untuk menjaga lambung tetap dalam kondisi kenyang karena makanan lebih lambat ya, makanan sejenis itu memang lambat dicernanya. Jadi tidak rasa kenyangnya awet gitu ya. Makanan dengan serat tinggi juga baik untuk dikonsumsi agar Anda terhindar dari konstipasi atau sembelit selama bulan puasa. Sayuran hijau serta buah-buahan adalah pilihan yang paling tepat. Tidak hanya serat, tapi vitamin dan mineral juga tercukupi. Nah, ini ternyata selama bulan puasa ini saya belum nih yang namanya kacang-kacangan, biji-bijian nah, harus dicoba. Kemudian yang berikutnya makanan sehat untuk berpuasa,
Makanan yang baik saat puasa, baik itu sahur dan berbuka, sebaiknya hindari makanan yang mengandung lemak dan rasa pedas. Selain bisa meningkatkan kolesterol darah, makanan lemak dan pedas bisa mengganggu pencernaan. Yang goreng-gorengan gitu ya. Selain itu, minumlah air yang banyak antara waktu berbuka sampai menjelang tidur, serta selama sahur, selingi dengan minum jus buah. Ya. Kalau bisa mah jangan menggunakan gula ya, agar manfaatnya bisa dirasakan. Teh dan kopi juga itu karena bersifat diuretik, artinya menyebabkan buang air kecil terus-menerus, itu harus dihindari. Buah yang bisa kita nikmati selama bulan puasa adalah pisang, karena tinggi potasium dan karbohidrat. Nah ini nih masalah minuman apa, ternyata ya kalau kita berbuka kemudian langsung minum minuman yang manis, itu sebenarnya malah tidak baik ya, karena ketika badan lemah sementara dihajar oleh kalori yang begitu tinggi ya, langsung gula darah kita akan langsung tinggi gitu, sementara badan kita sedang lemah karena sudah berpuasa. Jadi itu dihindari. Bagusnya air putih atau air hangat, jangan air dingin juga sebenarnya tidak baik. Terus pada waktu berbuka, cobalah konsumsi kurma sebanyak 3 butir. Kurma merupakan sumber gula, serat, kalium, karbohidrat, dan magnesium. Kurma adalah salah satu makanan sehat puasa yang dipercaya mampu mengembalikan energi yang hilang selama berpuasa. Ya, subhanallah, itu kurma ya memang banyak sekali manfaatnya, mengembalikan energi yang hilang selama berpuasa. Tidak terasa, jadi ya tiba-tiba langsung segar kembali. Kemudian jenis makanan sehat untuk puasa yaitu aneka sayuran hijau dan berwarna. Oke, kita simak, ada 3 sayuran yang mudah ditemukan dan khasiatnya luar biasa, yaitu bayam, wortel, dan brokoli. 3 sayuran tersebut mengandung antioksidan tinggi serta vitamin B yang baik untuk kesehatan. Semua sayuran dapat diolah menjadi berbagai menu, mulai tumisan, jus, hingga salad. Ya, mumpung kita masih libur ya, terutama ibu-ibu ya, ini selalu ya ada hikmahnya dari setiap musibah yang ada ya, dengan musibah virus corona ini ya, kita diam di rumah ya, memaksimalkan kegiatan-kegiatan kita di rumah ya, salah satunya itu memasak berbagai menu masakan ya. Kemudian ada juga daging merah dan ikan. Mengkonsumsi daging merah dan ikan itu bagus agar kebutuhan protein kita tercukupi, khususnya daging ya. Ternyata harus dipilih bagian yang tidak terlalu banyak lemaknya ya, sehingga kita bisa mengontrol jumlah kalori yang masuk di dalam. Kemudian jangan lupa konsumsi juga minum juga susu ya, karena susu adalah sumber kalsium yang baik. Susu juga punya manfaat yang lain, yaitu bisa menurunkan resiko tekanan darah tinggi, karena kalsium bisa mencegah penggumpalan darah, memperlancar penyampaian impuls saraf, dan menstabilkan detak jantung. Oke. Kemudian ada gandum juga ya, sehat berpuasa ya, selama berpuasa ya. Gandum ini biasanya dalam bentuk roti ada, dalam bentuk sereal, atau dalam bentuk biskuit juga ada ya. Gandum ini membantu memperbaiki sel-sel kulit dan meregenerasinya. Buah-buahan, kemudian juga jenis makanan yang lainnya itu buah-buahan. Buah-buahan menyediakan aneka nutrisi yang melimpah, mulai dari vitamin hingga mineral yang semuanya dibutuhkan tubuh sepanjang hari. Buah yang kaya akan vitamin C seperti jambu, jeruk, apel, nanas, semangka, dan melon proses metabolisme tubuh. Ini ada kemudian hal yang harus kita perhatikan bahwa menjaga agar lambung tidak kaget saat menerima asupan makanan. Ada baiknya kita tidak langsung mengkonsumsi makanan atau minuman yang dingin tadi ya, seperti yang tadi saya sampaikan tadi ya, tidak langsung minum minuman yang dingin ya. Mulai dengan buka puasa dengan yang hangat lebih dahulu. Kalau yang manis itu ya tergantung
kondisi badan juga sih. Kalau orangnya kurang gerak, itu minum yang manis-manis saya kira terlalu banyak, apalagi itu kurang bagus. Kemudian makanan yang harus dihindari tadi kan yang harus dihindari selama berpuasa, yang digoreng. Ya biasanya ya sih karena praktis, terus makanan yang serba digoreng itu memang saat sahur itu pas disajikan ya. Tapi ya ternyata itu harus dihindari ya. Dengan makanan yang digoreng ya, dengan tepung bumbu terutama ya, itu tidak baik ya. Menurut konsultan gizi Rita Ramayulis mengatakan ya, bahwa makanan yang serba digoreng harus melalui proses cerna yang berat di dalam tubuh, mulai dari enzim di mulut, lambung, usus halus. Proses mengorengkan gorengan ini akan membuat tubuh yang sedang lemah karena berpuasa dipaksa bekerja keras dari dalam. Sekali lagi makanan yang goreng-goreng itu ya memang susah untuk berhenti, tapi ya paling tidak dikurangi. Kemudian makanan yang mengandung gas itu harus dihindari ya. Beberapa makanan saat diproses di dalam usus akan menghasilkan gas dalam jumlah berlebihan ya. Jadi kesehatan usus hingga mah dapat terganggu sehingga mengakibatkan kram perut. Makanan tersebut tak lain adalah sawi, kol, hingga buah nangka ya, yang dan pisang Ambon juga ya. Sawi itu ya, baru tahu saya juga. Sawi dan kol itu ternyata itu yang mengandung gas ya, dan tidak baik ya selama berpuasa. Kemudian minuman bersoda ya juga paling cepat memicu timbulnya masalah pencernaan ya, seperti yang dikutip dari studi divisi penyakit dalam di Universitas Indonesia. Kemudian makanan yang tinggi gula itu harus dihindari juga. Makanan manis yang seimbang sebenarnya terdiri dari sukrosa, fruktosa, dan glukosa ya. Sayangnya banyak produk makanan hingga minuman dengan indikasi pemanis buatan. Nah ini dia yang bahayanya. Itu hanya tinggi sukrosa saja yang membuat tubuh bekerja keras memproduksi insulin. Untuk segi kesehatan kulit pun, gula yang berlebihan akan membuat keseimbangan kolagen yang terganggu dan kulit terlihat lebih cepat kusam dan berkeriput, seperti yang dipaparkan oleh para dermatologis. Ya, jadi mulai dari sekarang, kurangi minum dan makanan yang serba manis secara berlebihan, baik dari sahur dan berbuka. Apalagi kalau minuman yang instan gitu ya, sangat tidak baik ya. Sekali lagi ada pemanis buatannya. Ya. Kemudian, makanan yang merangsang asam lambung. Meskipun halal dan menyehatkan, namun makanan dan minuman ini bisa bikin lancar ya, karena sulit diurai oleh lambung. Kopi, susu full cream, hingga yang terlalu asam akan membuat lambung bekerja ekstra keras ya, saat berpuasa. Khusus mengalami baik masa pengosongan, dan ketika makanan ini kaget masuk tubuh dalam jumlah berlebihan, maka dapat merusak dinding usus. Kemudian makanan yang terlalu asin dan pedas ya, itu memang enak rasanya ya, gurih gitu ya, menggugah selera juga ya. Begitu juga dengan masakan pedas ya, semakin membuat nafsu makan karena kandungan vitamin C yang tinggi. Tapi pada nyatanya kandungan garam tinggi membuat potasium dan sodium dalam tubuh menjadi berantakan. Ya, jadi sayang di tubuh kita ya, mulai menghindari hal yang makanan yang tidak baiknya. Demikian tadi makanan darinya. Terus berikut ada tips ya agar tetap bugar dan kuat selama berpuasa. Pertama, konsumsi serat dan protein saat sahur. Sahur dan berbuka adalah waktu makan yang diizinkan berpuasa. Jadi jangan hanya pas berbuka saja ya, seperti yang poin paling pertama ya saya salah itu ya, biasanya pas berbuka saja, sahur malah kurang, jadi harus seimbang gitu ya. Apalagi kalau mau sahur itu kan mau puasanya mau tidak makan itu berapa jam gitu kan, itu malah lebih komplit ya. Kemudian yang kedua, hindari makan berlebihan ketika berbuka, kecuali
kemudian konsumsi almond dan kurma sebagai hidangan penutup. Oh, jadi kurma itu pembuka dan penutup juga ya. Kemudian hindari matahari dan jaga tubuh agar tidak terjadi dehidrasi. Kemudian juga ini masalah hindari matahari. Kalau yang suka berolahraga tuh lebih baik olahraganya itu di sore hari ya, karena mendekati ke berbuka sehingga bisa langsung minum, cairan tubuh langsung terjaga. Kemudian yang terakhir, sesuaikan puasa dengan kondisi tubuh. Maksudnya kalau sedang sakit ya di puasa wajib ini ya Allah juga banyak memberikan pelonggaran ya bagi yang sakit bisa tidak berpuasa untuk kemudian nanti diganti di bulan berikutnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Yang tips berpuasa ya yang sehat dan nyaman. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ustazah Sri Yeningsi SPD dari SMAN 2 Kuningan yang telah mengutarakan tips-tips mari puasa sehat dan nyaman. Buat peserta PCT Batch semuanya, selamat menjalankan ibadah bulan puasa. Mudah-mudahan nyampe ke Fitri. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian membawakan acara ini. Moderator kah? Terima kasih kepada Ibu Ustazah Sri Yeningsi SPD selaku narasumber dari SMAN 2 Kuningan yang telah memberikan begitu banyak tips puasa sehat dan nyaman. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa sampai ke Fitri nanti. Peserta PCT Batch, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian sebagai moderator banyak kesalahan. Saya serahkan kembali kepada host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Uus. Saya juga sebagai host mau menutup perjumpaan di room ini. Mohon maaf saya juga sebagai host bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.